Jadi memang modal utama kita itu adalah suka atau cinta. Berarti mencintai profesi kita, mencintai apa yang kita hadapi, mencintai banyak hal lah. Saya termasuk ini pendakwah cinta. Pendakwah cinta. Jadi semuanya menjadi enak, semuanya menjadi indah, semuanya menjadi menarik. Tidak ada duka di sini. Problem biasa, problem ya. Orang hidup masa tidak ada problem ya. Cuma kita hadapi dengan suka, akan banyak jalan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa di podcast Man Satu Rembang. Ya, ini merupakan podcast perdana Man Satu Rembang. Spesial banget kan? Nah, karena kali ini merupakan peristiwa yang cukup istimewa, kita juga kedatangan tamu yang istimewa, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Khoiron MAG, atau yang biasa disapa Bapak Khoiron. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, Pak Khoiron ini merupakan Kepala Madrasah di Man Satu Rembang. Nah, kali ini Pak Khoiron akan membantu kita meresmikan podcast Man Satu Rembang, sekaligus nantinya kita akan berbincang-bincang mengenai pengalaman pribadi beliau sendiri maupun mengenai Man Satu Rembang. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai acara peresmian podcast Man Satu Rembang. Kepada Pak Khoiron kami persilahkan. Alhamdulillah, kita keluarga besar Man Satu Rembang memiliki podcast. Oleh karena itu, hari ini secara resmi saya resmikan dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara peresmian podcast perdana Man Satu Rembang sudah selesai. Nah, sekarang boleh ya Pak kita berbincang-bincang tentang Bapak. Nah, pertama-tama apa nih Pak harapan Bapak terhadap podcast ini? Mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi media untuk mengenalkan visi, misi, program, dan kegiatan madrasah kepada masyarakat luas. Kemudian podcast ini juga diharapkan untuk menampung kreativitas anak-anak dan warga madrasah, sehingga potensi untuk hal-hal yang berkaitan dengan media sosial bisa bisa ditampung di sini. Kemudian juga podcast ini diharapkan membawa perubahan warga madrasah. Kalau kita eranya sudah era digital, maka dengan podcast ini menambah wawasan kita dan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan kita di madrasah, untuk kegiatan pembelajaran, dan untuk kegiatan kesiswaan dan lain-lain. Itu. Amin. Semoga semua harapan Pak Khoiron dapat tercapai ya. Nah, for your information, di kalangan siswa-siswi, Pak Khoiron ini dikenal sebagai kepala sekolah yang ramah, humble, murah senyum. Nah, boleh dong Pak ceritain pengalaman karir Bapak dari awal menjadi guru hingga sekarang? Ya, saya tamat kuliah dari Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo tahun 89. Dan saya itu di bulan November 89 saya sudah berkarir menjadi guru di madrasah swasta selama 1 tahun lebih sedikit. Kemudian menjadi pegawai negeri atau menjadi guru PNS ini diawali tahun 1991. Pertama tugas di Man 2 Rembang yang dulu namanya Man Lasem. Kemudian saya pindah tugas promosi kepala di MTS Negeri 1 Pati yang dulu namanya MTSN Winong. Kemudian di sana sekitar 4 tahun lebih sedikit. Kemudian pindah di MTS Negeri 2 Pati Margoyoso sama sekitar 8 bulan. Cuma singkat. Kemudian pindah tugas di MTS Negeri 1 Rembang, MTSN Lasem 4 tahun lebih.
Kemudian bertugas di Man 1 Pati. Man 1 Pati. Sudah agak lama sedikit di Man 1 Pati. Kemudian setelah itu saya di MTS 12 Boyolali 3,5 tahun. Kemudian sejak September 2022 saya bertugas di Man 1 Rembang, di sudah melanglang buana. Ya. Wah, banyak banget ya pengalaman Pak Khairon. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebelumnya apakah cita-citanya sudah ingin menjadi guru atau sebelumnya punya cita-cita lain? Enggak, sebetulnya enggak bercita-cita jadi guru. Saya ingin jadi insinyur pertanian sebetulnya. Karena saya melihat daerah saya itu sawah-sawah yang hanya tak ada hujan. Sehingga saya waktu kecil itu berpikir piye carane banyak penghasilan karena hanya menunggu hujan saja. Tapi saya inginnya kuliah di IPB waktu kecil itu, di pertanian, di IPB. Tapi entah apa, mungkin faktor biaya mungkin ya, faktor biaya. Sehingga saya tidak pernah mencoba saja belum di pertanian gitu. Tapi keinginan saya jadi insinyur pertanian sebetulnya dulu itu. Gitu. Jadi tidak bercita-cita jadi guru. Jadi guru itu atau di Fakultas Tarbiyah itu hanya kebetulan saja. Karena saya kebetulan dari PGA, kemudian sudah mempelajari ilmu-ilmu keguruan dan sejak lama sudah 3 tahun belajar itu. Kemudian saya ingin melanjutkan, ini di mana melanjutkan? Waktu itu lulusan PGA terbatas pilihannya. Kalau di IKIP itu hanya boleh di jurusan seni waktu itu, jurusan seni dan PKK. Waktu itu ada jurusan PKK. Kemudian saya tidak cocok semuanya. Kemudian di IAIN dan saya memilih di Fakultas Tarbiyah. Dan akhirnya menekuni ilmu yang sudah selama ini dipelajari di PGA, dikembangkan terus di Fakultas Tarbiyah sehingga akhirnya jadi guru lah. Gitu. Karena kuliahnya memang di Fakultas Tarbiyah, di pendidikan. Gitu. Nah kan Pak Khairon nih hampir 1 tahun ya jadi kepala madrasah di Man 1 Rembang, benar kan Pak? Nah, waktu pertama kali Bapak datang ke sini, kesan pertama atau first impression terhadap Man 1 Rembang itu gimana Pak? Kalau orangnya saya suka. Kalau orangnya suka saya lihat karena kebetulan juga saya asli orang Rembang. Sehingga saya no problem untuk orangnya, baik siswa, guru-guru, pegawai, tidak masalah. Nah, yang jadi persoalan bagi saya adalah lingkungan madrasah. Dengan madrasah saya lihat ada beberapa titik yang kumuh. Oleh karena itu ini yang harus dibenahi di aspek-aspek ini dulu, dan gitu. Jadi aspek-aspek yang membuat kita terlihat berwibawa, gagah, gitu. Ini yang saya benahi awal itu. Nah Pak, program yang sudah Bapak usahakan atau yang sedang Bapak usahakan saat ini apa aja Pak? Ya, selama saya sejak September 2022 saya di sini, pertama saya perbaiki yang pertama kali itu papan petunjuk itu yang menuju ke Man, karena saya lihat tidak bergengsi sama sekali. Kemudian yang kedua papan ada OSIS, ada apa itu macam-macam itu, koperasi itu di situ ya. Itu saya lihat kok sudah sobek-sobek semua. Nah, itu kemudian itu diperbaiki. Setelah itu saya merambah ke depan kantor, ke depan ruang kepala itu saya lihat banyak bunganya tapi tidak teratur, hingga saya harus menata. Kemudian seperti taman itulah, taman kecil-kecilan yang membenahi itu. Kemudian saya datang juga ada problem sebetulnya di bangunan gedung SBSN. Itu sebetulnya problemnya bukan kita tapi kontraktornya yang problem tidak cepat menyelesaikan sesuai dengan waktu, sehingga saya juga agak terforsir di situ. Kemudian setelah itu kita memperbaiki membuat kelas digital. Ada 6 kelas digital kita sudah
Kemudian memperbaiki ini internet kita lamban sekali, menambah apanya kecepatannya itu kita perbaiki, listriknya ini juga kita tambah dayanya karena ada kelas digital. Begitu kelas digital mulai pelajaran listriknya jeglek-jeglek itu akhirnya nambah daya listrik. Kemudian memperbaiki ruang guru, ruang TU, ruang kepala itu yang diberi pintu kaca, kemudian ber-AC. Banyak sebetulnya, masih sebentar ini sudah banyak. Kemudian membuat ini perpustakaan digital, kemudian majalah dinding digital. Kemudian ada sebetulnya, tapi masih belum, Pak siswa belum banyak mengetahui ini bimbingan belajar online. BK sebetulnya Pak Darto itu saya perintahkan untuk membuat itu, dan itu sebetulnya sudah ada fasilitas itu kita. Ya, jadi banyak yang menambah AC berapa ya? Saya datang sekitar 13 jumlah AC yang saya tambah. Kemudian menambah kursi di ruang atas itu aula banyak. Tidak bisa menghitung saya. Sudah merubah apa saja, termasuk tempat wudhu masjid itu kan ya. Dulu kan kumuh sekali ya di keramik itu dan teras. Itu diantara yang sudah kita lakukan bersama-sama ya. Saya bersama Bapak Ibu guru, pegawai, dan bersama siswa bersama-sama membangun ini. Termasuk tempat upacara kita itu ya. Tempat upacara kita itu. Nah, baru ada semacam agak panggung kecil terbuka di situ ya. Dan mungkin yang lebih agak itu merubah dari warung koperasi menjadi minimarket. Nah, ya itu sebetulnya saya berkeinginan agar tidak sekedar koperasi siswa, tapi tempat belajar siswa, jadi pusat pendidikan kewirausahaan MAN 1 Rembang. Hingga anak-anak bisa belajar tentang memproduk, menjual, pembukuannya, keuangan itu ada di situ. Sehingga ini pusat anak-anak belajar. Jadi tidak sekedar koperasi, tapi kita sudah media untuk tempat untuk belajar yang bagus. Itu diantaranya yang sudah. Keren banget kan, bahkan belum sampai 1 tahun tapi program-program yang diusahakan Pak Khairon udah banyak untuk kemajuan MAN 1 Rembang. Jadi nge-plus dulu dong. Nah, untuk selanjutnya, ada nggak sih Pak suka ataupun duka yang Bapak rasakan selama jadi kepala madrasah di MAN 1 Rembang? Saya banyak sukanya, saya tidak ada dukanya karena saya bekerja itu saya niati ibadah, masa ibadah berduka. Ibadah, jadi kita bertugas itu adalah menjalankan ibadah, ini amanat. Hingga saya suka semuanya, melihat siswa, melihat Bapak Ibu guru, saya suka, tidak ada dukanya. Hingga kalau sukanya banyak sekali ya. Untuk Bapak Ibu guru kerjasamanya sangat bagus. Untuk anak-anak mudah sebetulnya diarahkan. Kalau kita ada ide-ide gitu saya sampaikan kepada bagian kesiswaan, itu anak-anak responnya juga cepat. Sehingga banyak sukanya lah, tidak ada dukanya di sini. Suka, isinya suka semua. Jadi memang modal utama kita itu adalah suka atau cinta. Berarti mencintai profesi kita, mencintai apa yang kita hadapi, mencintai banyak hal lah. Saya termasuk ini pendakwah cinta. Pendakwah cinta. Jadi semuanya menjadi enak, semuanya menjadi indah, semuanya menjadi menarik. Tidak ada duka di sini. Problem biasa, problem ya. Orang hidup masa tidak ada problem ya. Cuma kita hadapi dengan suka, akan banyak jalan keluar, gitu ya. Nah, pastikan Pak Khairon sekarang tuh udah jadi role model buat banyak siswa-siswinya. Boleh dong Pak kasih kiat-kiat sukses ala Pak Khairon? Sebenarnya sukses itu mudah kok. Mudah, sukses itu. Satu, serius. Saya mengerjakan apapun kita dengan harus serius. Disiplin dan kerja keras. Ya, keseriusan itu menyangkut disiplin dan kerja keras. Dua hal ini kita pegangi,
insya Allah kita akan mudah sukses. Jadi disiplin menjaga waktu kita, mengatur waktu kita, jangan sampai ada waktu kita yang terbuang sia-sia. Ya, bermain HP berjam-jam, kita akan banyak waktu kita yang hilang. Iman. Nah, kalau kita gunakan untuk belajar, untuk membaca, untuk berinteraksi sosial, lebih banyak manfaatnya. HP perlu, ya, kita harus punya, tapi kita harus bisa menjaga irama. Nah, irama. Jadi kedisiplinan itu seperti itu. Kemudian kerja keras ini. Kalau mengerjakan sesuatu kita harus total, harus serius, harus betul-betul kita maksimalkan. Sehingga ini akan menjadi kunci kita. Tentu saja yang ketiga diikuti doa, disiplin, kerjasama, dan berdoa kepada Allah. Insya Allah siswa-siswa MAN 1 Rembang memegangi kunci ini, insya Allah akan sukses. Ya, Bapak Ibu guru, kita semua, para pemirsa, kalau memegangi kunci ini, insya Allah akan sukses. Ya. Nah, itu dari kiat-kiat dari Pak Khairon. Keren banget kan? Sama seperti yang tadi udah dibilang di awal, Pak Khairon itu keren dari segi karena dia ramah, humble, dan asik ketika diajak ngobrol juga. Nah, ada satu hal lain nih yang keren dari Pak Khairon. Beliau itu merupakan seorang penyair. Nah, Bapak bersyair itu hanya sebatas hobi atau pernah mendalami, Pak? Sebetulnya dulu itu waktu sekolah itu kan ada majalah dinding. Majalah dinding itu teman saya itu jadi seksi majalah dinding, dia kesulitan. Kemudian saya bantulah, bantu tulisan, pokoknya saya nulis terus, dan itu tidak berhenti sampai sekarang, nulis terus gitu, nulis. Saya setelah membaca itu kita renungkan, kemudian menjadi tulisan-tulisan yang berirama. Mungkin jenis puisi apa belum saya tidak tahu, tapi membuat bahasa yang berirama dan yang padat. Jadi bahasanya singkat tapi di dalamnya banyak mengandung makna. Dan ini sebetulnya sudah lama, mungkin ribuan saya membuat tulisan, karena sejak sekolah ya sampai sekarang belum pernah berhenti. Cuma ada jeda waktu yang hilang, beberapa karya saya itu termasuk waktu-waktuku kuliah itu saya lihat sudah hilang, banyak yang hilang. Nah, dengan efektif itu 2015 itu saya Facebook saya itu isinya apa ya? Saya kemudian mencari satu tren saya khas saya. Jadi saya di Facebook itu ya puisi. Tidak ada Facebook saya yang lain, tidak ada puisi yang singkat. Gitu, dan puisi-puisi, karena saya melihat bahwa anak-anak sekarang agak malas baca, maka saya buat puisi pendek-pendek, dan itu jumlahnya sudah banyak, mungkin 3 atau 4 buku mungkin kalau diterbitkan bisa, tapi sudah ada yang jadi antologi bersama mahasiswa tarbiyah dari Fakultas Tarbiyah di Teater Pita itu pernah minta tulisan saya, beberapa puisi dijadikan satu, dan itu pernah. Kemudian beberapa permintaan, sudah ada saudara saya yang juga aktif menulis, minta tulisan saya di puisi-puisi itu. Tapi kalau secara spesifik saya belum mencetak sendiri atau menerbitkan sendiri. Tapi kalau tulisannya banyak, kalau ingin bisa melihat di IG saya, bisa dilihat di Facebook saya, banyak di sana puisi-puisi. Biasanya saya mendawakan cinta, dari puisi saya puisi cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sama manusia, cinta kepada apa saja, dengan lingkungan. Semuanya kalau didasari cinta menjadi indah. Nah, itu. Hari ini. Iya, gitu ya. Jadi banyak. Kalau ingin lihat aja di Facebook atau di IG. Boleh dong Pak, tolong dibacakan satu syair buatan Bapak. Wah, ini kalau kudu harus membuka ini, kalau buka aja ya, nanti lain waktu. Ini saya enggak siapkan puisinya, dan saya membuat puisi kan enggak lama, hanya beberapa menit gitu, hanya kadang-kadang enggak ada 1 menit saya membuat puisi, apalagi yang pendek-pendek. Yang lama itu merenungkan, kalau membuatnya pendek.
Tapi saya itu pembuat puisi, bukan pembaca puisi. Sehingga kalau saya disuruh membaca itu, sering saya di pertemuan-pertemuan disuruh membaca puisi, tapi selalu saya tolak. Karena saya menyadari, saya bukan pembaca puisi, tapi saya pembuat puisi. Jadi ada pembagiannya. Saya di posisi yang membuat saja. Nanti kamu saja yang baca. Mungkin lebih indah kalau saya yang membaca malah tidak indah. Gitu. Oke, kita coba bacakan salah satu puisi Pak Khairon yang ada di caption Instagram Pak Khairon ya. Iya, bisa. Mohon izin ya Pak. Ini ada salah satu judulnya Nasihat untuk Sepasang Angsa Tua. Sepasang angsa tua, gundah hatinya, karena sayap-sayapnya mulai melemah. Dengan hati-hati aku menasehati, tak usah resah gelisah, memikirkan masa depan anak-anakmu. Allah telah memilihkan jalan untuk mereka. Allah wanitsir. Tak usah sedu-sedan memikirkan rezekimu dan rezeki anak-anakmu. Allah telah menyediakan kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Allah Maha Sugih. Sepasang angsa tua perlahan berlenang di tepi telaga sambil merenungi dosa-dosanya. Wah, keren banget ya. Itu ada teman saya yang menjelang pensiun, menjelang purna itu resah. Anaknya masih kecil, masih SD. Aku iso mbiayani anakku apa ora wis pensiun. Bilang ku siapa ku sugih rasa sumelang. Kabeh wis difasilitasi Allah. Kemudian saya tulis itu. Itu keresahan teman saya karena menjelang purna gitu ya, menjelang pensiun, ya, memikirkan anaknya masih SD, masih jauh kan gitu. Gitu di antaranya itu. Oh, jadi di balik puisi tersebut ceritanya kayak gitu. Iya. Semua ada ceritanya, puisi saya ada ceritanya di balik-balik tulisan-tulisan itu. Nah, terakhir nih Pak, harapan untuk MAN 1 Rembang gimana Pak? Iya. Saya ingin MAN Rembang ini menjadi pilihan utama masyarakat nanti. Tentu saja kita harus berbenah. Yang pertama, Bapak Ibu guru membenahi kualitas pembelajarannya. Jadi kualitas pembelajaran di MAN 1 Rembang ini harus betul-betul menyerap perkembangan ilmu pengetahuan baru. Maka harus mengupdate ilmu-ilmu baru. Ini Bapak Ibu guru. Kemudian untuk siswa ini kita harapkan kita pacu kreativitasnya, kita pacu kemampuan intelektualnya. Banyak kegiatan-kegiatan kesiswaan, kurikuler ini yang bisa memacu anak-anak agar berkembang dengan cepat, berkembang dengan baik, menjadi orang-orang hebat. Saya ingin mengantar anak-anak sukses ke depan bersama Bapak Ibu guru. Tapi belakangan saya lihat ini saya agak gelisah karena anak-anak ternyata yang melanjutkan masih jumlahnya masih belum begitu banyak. Saya ingin mendorong mereka terus mengejar cita-cita. Harus jadi orang pintar, ya, harus menjadi orang benar, dan itu adalah dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Kemudian di bidang fasilitas, kita ingin fasilitas kita digitalisasi madrasah. Semua aspek yang ada di madrasah kita buat digitalisasi, termasuk administrasi, termasuk pembelajaran Bapak Ibu guru, semuanya kita buat kita gunakan teknologi informasi untuk mengelola madrasah ini. Kita juga memanfaatkan media sosial, bisa untuk belajar, bisa untuk komunikasi antara guru dengan siswa. Sebetulnya saya juga terbuka, anak-anak kalau bertanya, dan sebetulnya banyak yang memberi masukan saya, memberi usulan, ke anak-anak banyak yang memberikan itu lewat saya. Dan kita semua terbuka. Kita ingin madrasah kita menjadi madrasah yang hebat, madrasah yang dalam kualitas intelektualnya bagus, moralitasnya bagus, dan ibadah anak-anak ibadah yang baik. Itu ke depan kita ingin seperti itu. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan mendorong madrasah kita menjadi madrasah yang baik, melahirkan generasi-generasi Islam yang hebat, ya.
Amin. Semoga semua harapan Pak Khairon baik untuk podcast maupun untuk Mat Satu Rembang bisa tercapai. Nah, terima kasih banyak ya Pak. Ya, udah temenin sama-sama kita ngobrol-ngobrol. Oke, sekian dulu podcast kali ini. Sampai jumpa di podcast lainnya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.